Dulu kemana kan jagongan warung via Kecak Supri. Akan yang sini. Nah ini menang mereka suasana politik. Mana? Mendidih. Butuk. Nah, mereka memang seminggu nih kira-kira ya guys. Oleh sidik guys, jenenge pelaksanaan pemilu Amerika yang meliputi pemilu presiden, pemilu senat, anggota DPR dan juga Banyak pemilu hal-hal lokal ya. Wah, iya. buarangan jebret ya. Nah, walaupun tanggal pemilu resmine itu tanggal 3 November, Cak, tapi sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat itu sudah melakukan early voting. Pemungutan suara awal. Nah, itu lebih dhisik-an ya. dhisik, apalagi apa, Cak? zaman saiki memang itu boleh dari dulu. Selalu dibolehkan karena mungkin untuk menghindari supaya enggak antrian dan supaya semua orang bisa milih dengan nyaman ya. Kemudian saiki era Covid ini. Jadi persyaratan-persyaratan yang dulu mungkin agak sedikit susah, sekarang negara bagian aturannya kan tergantung negara bagian itu. Itu apa meringankan persyaratan supaya bisa milih sebelum hari tanggal 3 November baik ya. itu ono sing milih langsung, tapi juga ono sing milih lewat surat Pos. itu. Oke. Nah, ini anak cerita dari diaspora Indonesia yang milih ya, Cak ya? Milih awal. Kita tak dulu. Ini pertama kali memilih sebagai warga negara Amerika. Diana Dunham, diaspora Indonesia yang tinggal di Arlington, Virginia ini menggunakan hak pilihnya beberapa minggu sebelum pelaksanaan pemilu. Karena satu, saya mau menghindari antrian yang panjang. Kemudian ini sangat nyaman karena saya bekerja dari rumah, jadi tinggal keluar sebentar karena dekat rumah, kemudian kembali lagi balik bekerja, jadi tidak terlalu lama. Di negara bagian Virginia, pemungutan suara awal dimulai tanggal 30 September sampai 31 Oktober. Tinggal masuk, mereka sudah punya nama kita, kita ambil ballotnya atau kertasnya dan kita tinggal milih dan mencoblos ya. Kemudian di-scan keluar, semuanya aman. Diana adalah salah satu dari jutaan warga Amerika yang memilih sebelum pelaksanaan pemilu tanggal 3 November. Selain datang langsung ke PTS, pemungutan suara awal juga bisa dilakukan lewat surat. Saya sudah isi ballot, suami saya juga sudah isi ballot, tapi saya akan jalan ke tempat pengumpulan ballot terdekat untuk masukkan ballot suami saya. Tapi Elsa Palar yang tinggal di Washington DC ini tidak akan memasukkan kertas suaranya sendiri ke kotak pengumpulan terdekat. Ia berencana akan memilih langsung ke TPS yang mulai dibuka tanggal 27 Oktober. Terus terang, saya takut mail-in ballot, takutnya nggak kehitung, hilang, makanya saya nggak berani mail-in ballot. Walaupun saya isi, tapi saya tidak akan masukkan ke boxnya. Jadi saya akan in-person vote. Kalau sampai ada halangan saya nggak bisa ke sana, at least mail-in ballot saya sudah siap untuk dimasukkan ke ballot box. Karena memilih langsung, Diana Dunham tidak khawatir kertas suaranya akan nyasar atau tidak dihitung. Namun begitu ia mengaku sudah gerah dengan suasana politik yang terpolarisasi tajam dalam pemilu kali ini. Terlalu banyak perbedaan yang sangat signifikan antara kanan dan kiri, dan itu pada saatnya akan membuat kita capek terhadap politik ya. Jadi yang diharapkan cepat selesai dan cepat melanjutkan hidup seperti biasa. Semakin mendekati pelaksanaan pemilu dan juga karena COVID-19, perkirakan semakin banyak warga Amerika yang akan memberikan suara lebih awal dalam pemilu kali ini dibanding pemilu sebelumnya. Supriyono dan Nia Iman Santoso, VOA. Nah, ono bedane sih Kak Cak, misalnya aku milih saiki, ambek aku kok milih misale ngono, milih kok ngono. Enggak secara by law ya, secara hukum ya semuanya dihitung nanti. Jadi ngitungnya bareng-bareng pas tanggal telu. Tapi ono sebagian nanti ya pasti hitungannya mungkin lambat ya, tidak sekali jadi itu bisa dihitung semuanya. Karena ono sing lewat pos belum sampai belum sampai ya ono sebagian. Tapi memang ini complicated ya masalah ini ya. Kudu ngenteni sing liyane. Sampai saiki iki suwe saka 15 juta, sekitar 15 juta luwih lah. Sing milih awal iku. Dan wakeh tahun 2016 wingi kirang gitu aku lali pokoknya memang akeh. Jadi tahun itu diberlakukan melonjak karena Covid itu ya. Nah, dulu habis ini kita punya cerita-cerita lain tentang politik pemilu nang Amerika. Nah, habis setelahnya sing Sisi.
Nah, dulur isih nek daerah Arlington iki ya. Dan ternyata daerah kene iki terutama nek bagian Pentagon City iki ning kan tiap county kecamatan itu bukake meskipun nek Virginia kene iki ning bukake pemilu apa kota TPS. Sehingga pemilu awal iku pemungutan awal kuwi dimulai tanggal 12 September tanggal 31 Oktober. Tapi beda-beda kecamatan atau kampung beda nek kene iki durung. Daerah kene iki ono aturane dhewe-dhewe ya. Ono sing dibuka tanggal 18 persis, ono sing tanggal seminggu kemudian. Tapi nanti pas tanggal 3 November bakalan akeh sing buka. Karena tadi kita sempat nyoba untuk mengunjungi beberapa tempat dulur, ternyata itu belum buka ya, Cak ya. Belum buka. Kecelek kene iki. Kecelek, tapi ya ora apa lah. Semangatnya tetap semangat untuk memberikan informasi kepada sampean tentang pemilu Amerika sing puanas. Tadi yo suasananya memang terpolarisasi masyarakat ini ya. Nah, aku tuh penasaran ya, Cak ya. Lek wong-wong sing ora duwe omah ngono. Di Amerika kan homeless itu lumayan banyak ya. Dan mereka kan juga kebanyakan adalah warga negara Amerika gitu loh. Nasibnya piye ya? Suara mereka apakah masih bisa disalurkan pada pemilu kali ini? Seharusnya bisa ya, asalkan kalau zona negara bagian misalkan mereka tidak punya catatan kriminal yang berat itu masih hak pilihnya nggak dicabut ya. Tapi seharusnya bisa dan itu masalahnya kan nggak punya ID, nggak punya identitas dan sebagainya ya. Nah. Tapi ini ada memang secara sistem mereka boleh memilih ya, Cak ya. Cuma masalahnya sekarang karena di era COVID itu. Pos itu kan juga nggak bisa ngirimin mereka lagi surat-suaranya meh dikirim nang ndi ngono kan. Nah, ini ada beberapa inisiasi dari non-profit atau LSM supaya ngajak para homeless atau wong sing nggak duwe omah ning Amerika itu untuk tetap milih di tahun ini. Ribuan tenda yang berjajar di jalanan Los Angeles ini adalah tempat bermukim para tunawisma. Data pemerintah kota Los Angeles memperkirakan ada 66.000 warga tunawisma dan jumlah ini terus bertambah. Sensus nasional tahun 2020 diharapkan bisa memberikan angka pasti tunawisma di Amerika. Across the state of California, including here in Los Angeles, there have been a lot of undercounting in our communities historically, and so we've been trying to make great efforts to make sure that people are counted appropriately. Menurut Troy, sejak pandemi COVID-19 menyerang, jumlah tunawisma pun bertambah. A lot of people right now are falling into homelessness because of COVID, losing their jobs, they're not able to pay their rent, and so a lot of people who come out and now are homeless, don't necessarily have an addiction or anything. It's by the circumstances that they end up homeless. Jika terbukti berkewarganegaraan Amerika, mereka pun punya hak untuk ikut memilih pada pemilu kali ini. Paul yang sudah bertahun-tahun tinggal di Skid Row, daerah di pusat kota Los Angeles yang terkenal padat populasi tunawisma, mengaku masih terus mengikuti perkembangan pemilu. Both of them here, yeah. So they both battlers. They both competitors. One of them still learning politics. The other one got too much politics in it. Mike yang sejak tahun 1989 jadi tunawisma di San Francisco tak pernah luput memilih. Oh yes, I vote each and every time. That's a privilege. It's not, It's not, you don't have it coming to you. It's not automatic. It's a privilege to get out and go vote. If you're over 18, especially if you've served in the armed services, and I have, you should get out and you should go vote and make your voice known. Beberapa LSM mencoba untuk menggerakkan tunawisma agar mau memilih. It's so important that the people who have experienced being the targets of our social policy have that voice. That's the voice that gets the leaders elected. And if we can't get people out to vote, we're basically saying we're just stuck taking care of everything downstream. Warga tunawisma termasuk rentan COVID karena kebanyakan memiliki kondisi penyerta dan tinggal berdekatan. Karena pandemi, TPS di daerah penampungan tunawisma tidak akan dibuka. Namun pemilih tunawisma bisa menggunakan alamat penampungan mereka untuk menerima surat suara lewat pos. Demikian laporan VOA. Nah, salut itu aku dengan upaya non-profit itu ya Ning ya. Karena itu termasuk hak sing mendasar lah ya. Masuk jenis ramai apa-apa ya. Mergo Amerika ini tingkat partisipasi dalam pemilu itu nggak turun nih, sekitar antara range-nya itu antara 50% sampai 60 ya. 60 iya. Biasanya 55. Jadi
hampir separuhnya nggak milih. Tapi itu memang menarik di Amerika Serikat karena di sini beda sama di Indonesia. Kalau misalnya di sini sing jenenge suara iku, ono sing jenenge electoral college atau apa ya? Dia presiden untuk pilpres khusus ya. Untuk pilpres itu tidak langsung. Jadi nggak kayak di Indonesia satu suara ya satu orang gitu one ya. man one vote istilahnya. Jadi jumlah total sapa sing menang jumlah luwih akeh, sing akeh ya nek kene ora. Kok tahun ini 2016 sing menang kan Hillary. Selisih meh 3 yuta. Iya. Tapi kalah karena Donald Trump itu menang secara electoral college. Ronda rumit sih dulur. Tapi ya itulah sistem. Sinone Google enak iki nek Wikipedia sama sing ana kono. Kenapa kok ana electoral college dan sebagainya dulur. Nah, dulur, habis gini kita punya cerita-cerita lain soal pemilu di Amerika, tapi setelah neseng siji. Sudah lumayan dingin ya Cak ya, karena udah mau masuk musim gugur. Wis musim gugur sak jane ning. Oh ya. Weh, cuman godhong-godhong kan durung begitu gugur sih. Tapi sebagian sono sing kuning-kuning ya. Tapi ya lho, suasana udara enak tapi suasana politik panas. Wes ra apa lah ya jenenge politik kudu panas ya kan. Menyeimbang Cak. Nah, ngomong-ngomong soal politik dan partisipasi politik di Amerika itu perempuan juga masih secondary ya atau kedua gitu ya. Bukannya wakil presidennya saiki saka Partai Demokrat Pak Joe Biden wakilnya milih perempuan. Iya, tapi itu kan memang butuh push atau dorongan-dorongan ya Cak ya. Karena nggak semuanya, walaupun mungkin secara kesempatan, secara di atas kertas itu iya jelas ngono, tapi dalam kenyataannya banyak faktor-faktor lain yang menentukan bahwa nggak setara gitu loh Cak. Memang perjuangannya harus lebih keras perempuan ya. Terus representasi mereka, perwakilan mereka misalkan di DPR atau di Kongres juga cilik, padahal jumlah pemilih perempuan itu 50% lebih. 50%. Nah, ini agak rumit ya. Nah, kita mau ngikutin beberapa diaspora Indonesia perempuan yang juga berpartisipasi dalam politik Amerika Serikat. Tahun ini menandai 100 tahun disahkannya amandemen ke-19 dalam Konstitusi Amerika yang menjamin hak perempuan untuk memilih. Berdasarkan analisa data Biro Sensus Amerika oleh Pew Research Center, jumlah pemilih perempuan sedikit lebih tinggi dari laki-laki sejak Pilpres 1984. Pada Pilpres 2016, 63% perempuan yang berhak memilih memberikan suara mereka, dibandingkan 59% laki-laki. I know by the time I become a US citizen, it is my right to or my duty untuk vote. Dan sebagai wanita, I'm a pro-life. Helen Ray Heller, diaspora Indonesia di Portland, Oregon, pertama kali ikut Pilpres tahun 2004 dan dari awal ia sudah berafiliasi dengan Partai Republik dan mengambil sikap anti-aborsi. Pada Pilpres tahun ini, Helen dengan kelompok Indonesian Americans for Trump mengajak perempuan diaspora Indonesia di Portland untuk mempelajari berbagai isu Pilpres, capres yang dijagokan, dan menggunakan hak pilihnya. Sylvia Scott yang pada Pilpres 2016 lalu memilih Hillary Clinton, kini berubah dan akan memilih Presiden Donald Trump. Padahal semua yang saya dengar jelek about Trump, right? Jadi, okay, kalau gitu saya harus tahu. After all the research that I've done, no way. Nothing can change me. Tak berbeda dengan Wika Hutchinson yang akan memilih petahana karena menurutnya tingkat pengangguran untuk minoritas adalah yang terendah selama 4 tahun Trump menjadi presiden. I think he has done so much for people, especially the minority, not just minority, the women. And if you see, he's hiring a lot of females to lead within his administration. Lain lagi dengan Elsa Pallard-Purdy, diaspora Indonesia di Washington DC ini akan memilih capres Joe Biden yang dilihatnya sebagai sosok pemersatu Amerika. Kenapa saya memilih Biden? Pertama, saya rasa selama 4 tahun terakhir ini Trump sudah memporak-porandakan persatuan Amerika. Antara Republikan dan Demokrat tidak ada conversation sama sekali. Tetapi kalau pada suatu saat Demokrat punya kandidat yang
luar biasa, melencengnya seperti Trump, saya tidak akan memilih Demokrat. I am more to what's good for the country. Sementara bagi primadona Rifai yang mulai memilih 4 tahun lalu, selain edukasi dan lingkungan hidup, isu perempuan terkait hak reproduksi menjadi perhatiannya. Karena itu fundamental, hak fundamental soalnya, hak asasi fundamental sekali, dasar banget itu. Jadi kalau misalnya itu sudah nggak boleh, kayaknya untuk hak asasi manusia sudah terlindas. Elsa dan Donna yang juga aktif menjadi relawan untuk mengajak warga memakai hak pilihnya, mengaku akan menerima hasil pilpres apabila kandidat yang dijagokan mereka kalah. Kalau sampai Trump menang, setidaknya saya sudah merasa saya sudah melakukan sesuatu. Kalau saya cuma diem aja, nggak hanya komplain, hanya ribut-ribut di sosial media, saya kurang puas sama diri saya sendiri. It is what it is, unfortunately. Dari Portland, Oregon dan Washington DC, Virginia Gunawan, Nia Iman Santoso, VOA. Memang Amerika kan negara demokratis jarene ya. Salah sijine ukuran barometer, tapi sama saya kurang duwe presiden wedok itu. Wingi Hillary Clinton digagal. Sementara nek negara liyane, negara berkembang sudah presiden wedok, Indonesia termasuk. Mungkin faktornya banyak ya, Cak ya. Salah satu masyarakatnya mungkin belum siap. Lah kok suruh siapa ya? Siapa supaya apa? Loh ya, Mbok ya kan banyak faktor-faktor lain yang kita nggak tahu gitu loh, Cak. Nah, Dulur habis ini kita nonton ya. Nah, Dulur berarti ade sampe tak jak sinau bahasa Inggris ning, masuk pemilu ya jenenge sinau bahasa Inggris terus berlangsung ya. Tetap semangat. Tapi sakwise sing siji. Ya baik ya, Cak ya, tapi melihat sisa-sisa dari tahun 2016 aja, polarisasinya masih terasa gitu kan. Bener, memang rada angel Indonesia ngono kan. Selalu polarisasi saiki nek Indonesia iki wis sing kanan yo semakin kanan, sing kiri ya semakin kiri maksudnya. Jadi sing tengah-tengah sing moderat semakin angel saiki golek sing kuwi. Bingung aku kudu ndi ngono ya. Enggak ngerti aku nanti apakah ini memang suatu saat akan ekstrem kuabeh. Bukan berarti itu ekstrem yang kekerasan ya, ekstrem yang pandangan-pandangan itu angel ditemok nih, aku nggak ngerti nih. Saya bisa nemokno kata sepakat itu susah sekali ya. Kata sepakat itu apa istilahnya? Apa ya? Bukan kayak agreement atau apalah, pokoknya ngono ya. Iya, nah daripada kita bingung, mending belajar English in a minute. Welcome to English in a Minute. When you run in a race, it is definitely a good thing to be at the front. Front runner. So I am guessing Jonathan and Anna are racing each other. Those two are so competitive. So I saw White Coast Blue Sea last night. Finally! Pretty great, huh? Well, I'm not sure I understand why people are saying it's the front runner for Best Picture at the Oscars. What? Are you serious? I just can't talk to you right now. A front runner is the person or thing that is most likely to win a competition. You can use this expression to talk about a sports team, a political candidate, or yes, a movie nominated for an award. And that's English in a Minute. Saiki Dulur. Gilirannya jagat neko-neko. Robot ngeladeni nang restoran iki rek. Bener lur. Iki kedaden nang Londo sawise restoran oleh buka meneh kawit 1 Juni wingi gara-gara virus corona. Langgo ngurangi risiko ketular virus, restoran iki ngerjakno robot telu sing nglayani pelanggan. Jenenge Aker, Emi lan James. Mergo bantuane robot iki sakliyane iso nerapno njaga jarak, para pelayan restoran kerja luwih enteng, ora perlu kakean mlayu rono rene kaya sadurunge. Terus ternyata pelanggan yo akeh sing terhibur lur. Lah iki lek salah pesenan ora iso jak tukaran iki lek. Isih bab restoran lur, nang Thailand restoran sing mulai buka kudu ngecakno protokol kesehatan COVID-19.
Supaya ono jarak karo pelanggan liyane, restoran iki nyerahne boneka panda nang kursi kosong sebelah pelanggan. Ono sebagian pelanggan sing kaget lan bingung ngerti lek ono boneka panda nang kursi-kursi iki. Tapi akhirnya ngerasa terhibur, mergo ngerasa nyaman lan kaya ono wong liya sing ngancani mangan. Lek bonekane Bajul bakal ora kolu mangan iki rek. Aleski Usikov, peternak sapi teko negara Belarusia iki kondang lur nang kecamatane ora mergo sapine manak kembar pitu utawa nemokno spesies sapi nyar, tapi mergo dekne duwe gerobak nggo angon sapi-sapine sing unik. Gerobak iki digawe teko mobil Audi tahun 1980 sing dipotong dadi loro. Masih ketok semrawut jerone, gerobak sing digeret karo jaran iki dilengkapi kompor lan penghangat supaya ora kademen lek musim adem. Masih wis arep dituku rego larang, Aleski ora arep ngedol mergo dekne duwe ikatan batin karo gerobak iki. Lek gerobake rusak, iso kegawati iki rek. Masalah beda pandangan itu memang nggak masalah ya Cak ya di Amerika. Sebenarnya boleh, semua orang itu boleh berbeda pendapat. Dijamin oleh undang-undang. Ini negara yang terkenal menurut aku. Kalau aku terpukau dengan Amerika bukan karena demokrasinya, karena kebebasan pendapatnya menurut aku. Kebebasan berpendapat, dan itu memang dijamin di amandemen konstitusi Amerika Serikat gitu ya. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah beda pendapat soal penanganan COVID itu masih penting apa enggak gitu? Nah, kalau idealnya ya harusnya satu kata ya, satu tindakan ya, karena ini kan sudah tragedi nasional. Cuman kalau di menjelang pemilu seperti ini, kabeh iki sampe politisir nih. Goreng. Sing kudune isu kesehatan, dadi ini isu politik, dadi ya akhirnya ya susah menemukan titik tengah itu tadi ya, Cak ya. Nah, dulu sudah 30 menit kita kami. Nah, dulu sudah 30 menit kami ngobrol-ngobrol soal pemilu di Amerika Serikat. Nah, kalau misalnya sampean punya pertanyaan, saran atau apapun lah, bisa langsung kirim ke warung@voanews.com atau nang Facebook kata kuncinya warung VOE. Aku Cak Supri. Aku ning Cini. Nah, teko Crystal City, Kecamatan Arlington, Virginia. Yang pamit dulu ya. Nuwun.